Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alex Herianto Tondang dari Institut Kesehatan Helvetia, Prodi S1 Farmasi kelas 2C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan reaksi obat terhadap tubuh. Nah, para ahli telah menetapkan 4 perjalanan obat melalui tubuh. Yang pertama disebut absorpsi, yang kedua disebut distribusi, yang ketiga disebut metabolisme, dan yang keempat disebut ekskresi. Nah, absorpsi adalah tahap pertama penyerapan obat. Bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara. Mereka diserap ketika mereka melakukan perjalanan dari berbagai rute atau pemberian atau administrasi ke dalam sirkulasi tubuh. Beberapa cara yang paling umum seperti melalui oral atau biasa lewat dari mulut seperti kita mengkonsumsi tablet. Yang kedua itu melalui intramuskular atau mendapat vaksin flu dalam otot lengan. Yang ketiga adalah subkutan atau suntikan insulin tepat di bawah kulit. Yang ketiga ada intervena, menerima kemoterapi melalui pembuluh darah. Atau yang keempat, transdermal atau memakai patch kulit. Nah, obat menghadapi rintangan terbesarnya selama penyerapan. Ketika obat diminum, maka akan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsikan melalui pembuluh darah khusus menuju ke hati, di mana sejumlah besar obat dapat dihancurkan oleh enzim metabolik pada yang disebut lintas pertama obat. Rute lain dari pemberian obat yang melewati hati dengan memasuki aliran darah secara langsung atau melalui kulit atau paru-paru. Yang kedua itu ada distribusi. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi. Pada umumnya, aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Selama langkah ini, efek samping yang dapat terjadi ketika obat memiliki efek dalam organ selain organ target. Untuk pada nyeri, organ sasaran mungkin otot sedikit sakit di bagian kaki. Iritasi lambung bisa menjadi efek samping. Banyak faktor yang mempengaruhi distribusi seperti kehadiran molekul protein dan lemak dalam darah yang dapat menempatkan molekul obat terikat untuk membawa ke tempat yang dituju. Obat yang ditargetkan menuju sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang akan menghadapi rintangan besar, yakni barikade yang hampir tak tertumbas disebut penghalang darah otak atau blood-brain barrier. Blokade ini dibangun khusus berbentuk kapiler berlapis yang bersama-sama untuk melindungi otak dan zat-zat berbahaya seperti racun virus. Namun ahli farmasi telah merancang berbagai untuk menyelinap beberapa obat melewati penghalang ini. Nah, yang ketiga ada metabolisme. Setelah obat telah didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, obat akan pecah atau di metabolisme. Penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan 2 langkah yang terjadi sebagian besar di pabrik pengolahan kimia tubuh, yakni hati. Hati adalah organ paling penting yang bekerja terus-menerus. Semuanya yang memasuki aliran darah, baik itu melalui jalur oral, injeksi, inhalasi, atau kulit, atau yang diproduksikan oleh tubuh secara alami, akan dimetabolisme di hati. Proses biotransformasi yang terjadi di hati dilakukan oleh protein dan enzim. Setiap satu sel manusia memiliki berbagai enzim, ambil dari ratusan ribu repertoar. Masing-masing enzim
mengkhususkan diri dalam pekerjaan tertentu. Beberapa mampu mencegah molekul obat, sementara yang lain menghubungkan molekul kecil menjadi rantai panjang. Reaksi dengan obat membuat satu substansi yang lebih mudah untuk dibuang melalui urin. Tidak heran minum obat tertentu maka warna urin akan berubah. Yang keempat itu ada ekskresi. Banyak produksi dari hasil pencernaan enzimatik yang biasanya disebut metabolit biasanya merupakan senyawa yang kurang aktif dari molekul asli obatnya. Untuk alasan ini, para ilmuwan telah menyebutkan hati sebagai organ detoksifikasi. Kadang-kadang metabolit obat yang dihasilkan dapat memiliki kegiatan kimia mereka sendiri, bahkan memiliki kekuatan serupa dari obat aslinya. Ketika meresepkan obat-obat tertentu, dokter harus memperhitungkan efek samping ini. Setelah enzim hati menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat metabolit obat, selanjutnya akan mengalami tahap akhir waktu dalam tubuh, yakni ekskresi, di mana akan keluar melalui urin atau fases, terkadang melalui keringat. Nah, jadi itu saja reaksi obat di dalam tubuh tadi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.